Coba deh Anda jalan keluar rumah sebentar dan perhatikan jalanan di lingkungan sekitar Anda. Pasti ada aja kan warung kopi tradisional yang udah jualan puluhan tahun di pojokan jalan? Iya, pemandangan yang sangat biasa ya. Benar. Terus mungkin di sebelahnya ada ruko, bawahnya dipakai buat laundry kiloan, tapi di kamar belakangnya ada anak muda yang lagi asik live streaming jualan kosmetik. Betul. Dan jangan lupa tukang bakso di depan ruko itu. Nah, itu dia. Tukang baksonya parkir gerobak, tapi matanya sibuk ngecek pesanan yang masuk lewat aplikasi di smartphone-nya. Pemandangan yang sangat khas. Sebenarnya itulah anatomi real dari ekonomi akar rumput kita saat ini. Sangat dinamis, tumpang tindih, dan iya, nggak pernah diam. Saking dinamisnya, rasanya kayak mustahil nggak sih buat dipetakan secara matematis. Tapi ya suka nggak suka, negara kan harus ngelakuin itu kan? Dan ini membawa kita ke topik eksplorasi mendalam kita hari ini. Sensus Ekonomi 2026. Tepat banget. Antara 15 Juni sampai 31 Agustus 2026, Indonesia itu meluncurkan mega proyek pendataan yang skalanya luar biasa gila. SE 2026. Ini bukan sekedar petugas berseragam bawa papan jalan terus nanya, "Permisi, Bapak jualan apa?" Jelas bukan. Ini lebih kayak pemindaian total terhadap anatomi ekonomi kita. Iya kan? Karena jutaan bangunan harus didata. Dan yang bikin saya kaget, mereka nggak cuma ngitung jumlah toko. Mereka melacak pemanfaatan teknologi digital, ekonomi lingkuran, sertifikasi halal. Sampai ke kreator konten di kamar tidur mereka ya. Nah itu, YouTuber aja diusut. Ini skala pengumpulan data yang benar-benar masif. Skalanya memang sangat ambisius. Yang mempesona di sini adalah SE 2026 ini mencoba menangkap hampir semua urat nadi ekonomi kita. Kecuali ya administrasi pemerintahan dan rumah tangga yang mempekerjakan orang buat urusan pribadi. Oh, kayak asisten rumah tangga atau sopir pribadi gitu ya? Betul sekali. Di luar itu, semuanya masuk radar. Dari perusahaan raksasa di gedung pencakar langit, sampai pedagang musiman di pasar malam. Kenapa harus ekstrim ini detailnya? Karena ada alasan makroekonomi yang sangat kuat. Pasca pandemi ini kan struktur ekonomi kita berubah radikal kan? Sensus ini bukan cuma buat nyari angka total, tapi buat melihat karakteristik real dan postur keuangan bisnis kita. Jadi kalau negara salah baca struktur ini? Kebijakan ekonomi 5 atau 10 tahun ke depan bisa sepenuhnya salah sasaran. Oke. Mari kita bedah ini dari fondasi yang paling dasar dulu. Sebelum kita bisa ngitung ekonomi, kita kan harus sepakat dulu nih tentang apa yang dihitung. Maksudnya definisi usahanya? Iya. Apa sih batasan pasti dari sebuah usaha? Karena di lapangan tuh, bedanya orang yang bekerja buat orang lain sama orang yang punya bisnis sendiri itu seringkali kabur banget. Nah, disinilah letak tantangan pertamanya. BPS punya 4 syarat mutlak. Seseorang baru dianggap berusaha kalau memenuhi keempatnya. Harus 4-4-nya? Apa aja itu? Iya, harus terpenuhi semua. Pertama, dia harus menanggung resiko. Kedua, menanggung sebagian atau seluruh input modalnya. Oke, resiko dan modal. Ketiga, dia memproduksi output, bisa barang atau jasa. Dan keempat, melakukan pemasaran. Resiko, modal, output, pemasaran. Kalau dipikir-pikir, 4 poin ini tuh kayak tes DNA gitu nggak sih? Tes DNA, analogi yang menarik. Iya, semacam tes buat ngelihat sebuah kegiatan ini berhak disebut bisnis atau cuma sekadar pekerjaan buruh. Analogi itu pas banget. Mari kita terapkan tes DNA Anda ini ke lapangan. Di mana dengan sopir angkot tembak yang tiap hari nyetor uang ke juragan mobil? Atau kuli panggul di pasar? Kalau pakai syarat tadi, jelas bukan pengusaha. Sopir kan nggak nanggung modal mobilnya. Kuli panggul juga nggak masarin jasa mereka kayak bisnis resmi. Tepat. Mereka itu menukar tenaga dengan uang. Berarti mereka buruh atau karyawan. Begitu juga pemulung yang cuma nyari kardus lalu disetor ke pengepul. Tapi tunggu dulu, kalau pemulung ini mulai beli kardus dari pemulung lain, terus dia jual lagi ke pabrik dengan ngambil untung. Nah, di detik dia melakukan itu, statusnya langsung berubah jadi pengusaha. Karena dia mulai menanggung resiko fluktuasi harga beli dan harga jual. Wah, cuma gara-gara dia main margin harga ya? Ini bikin saya kepikiran satu hal. Gimana kalau saya cuma jualan baju bekas online sesekali aja? Atau tetangga saya tuh penjahit. Penjahit bagaimana maksudnya? Dia punya mesin jahit sendiri di rumah.
tapi dia nggak pernah beli kain. Dia cuma nerima bahan potongan dari pabrik besar, alias maklon, dijahit di rumah, terus dibalikin ke pabrik buat diupah. Kalau pakai logika awam, dia ini kan buruh pabrik yang kerjanya di rumah kan? Secara kasat mata iya. Tapi kalau pakai tes DNA tadi, secara statistik ekonomi, dia adalah pengusaha. Wait, serius? Gimana ceritanya? Coba perhatikan. Dia pakai mesin jahitnya sendiri kan? Itu modal. Listriknya bayar sendiri. Dan ada risiko operasional, gimana kalau jarumnya patah atau mesinnya rusak? Oh iya benar, pabrik nggak akan peduli mesinnya rusak atau enggak. Betul. Jadi dia menanggung resiko itu. Bandingkan sama penjahit yang datang ke pabrik, duduk pakai mesin pabrik, dan dapat gaji bulanan. Itu baru murni buruh. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, Pasti ngaruh banget ke data nasional ya? sangat masif. Bayangkan kalau petugas sensus salah mengkategorikan penjahit maklon ini sebagai buruh. Negara bahkan kehilangan data jutaan pelaku UMKM kita. Dan sebaliknya, kalau buruh dikira pengusaha, data pengangguran kita jadi kelihatan bagus padahal realitasnya nggak gitu. Persis. Memastikan batasan ini akurat itu super krusial buat data ketenagakerjaan pemerintah. Termasuk buat YouTuber atau influencer tadi. Oh ya, YouTuber, selama mereka beli kamera sendiri, mikirin konten sendiri, Ya mereka sah dicatat sebagai unit usaha. membayangkan petugas ngetuk pintu kamar YouTuber satu-satu tuh agak lucu ya. Tapi ada kerumitan lain nih. Di Indonesia, satu bangunan itu jarang banget isinya cuma satu bisnis. Anda bicara soal lokasi fisik. Iya, konsep entitas usaha ini gimana? Misal nih, di teras ruko ada warung soto Ibu Surti. Terus di sebelahnya persis, di teras yang sama ada mie ayam Pak Andi. Pembelinya duduk di meja yang sama. BPS menggunakan konsep establishment atau entitas usaha. Meski mereka berbagi meja secara fisik, pemiliknya beda, dompet atau keuangannya juga beda kan? Ya pasti pisah kasir lah. Nah, itu dicatat tegas sebagai dua usaha yang berbeda. Oke, masuk akal. Gimana kalau kebalikannya? Pemiliknya satu orang, tapi lokasinya beda. Kayak, salon di rumah, terus dia buka cabang salon di mall. Karena secara geografis terpisah batas yang jelas, itu dihitung sebagai dua usaha atau establishment. Paham. Tapi ini yang paling bikin pusing. Siang jualan nasi uduk. Malam di gerobak yang sama, di tempat yang sama, ganti spanduk jadi warkop. Jualan kopi. Dan uangnya masuk ke satu laci kasir yang sama. Betul. Uang nasi uduk dipakai buat belanja kopi besoknya. Campur aduk. Kalau keuangannya gabungan seperti itu dihitung sebagai satu usaha. Cuma dengan dua kegiatan usaha yang berbeda. Nggak mungkin kan petugas nyuruh mereka misahin modal garam sama gula? Haha, iya kasihan petugasnya. Oke, setelah kita tahu sebuah entitas itu berhak disebut usaha, tantangan berikutnya adalah memasukkan mereka ke dalam kotak klasifikasi yang benar. Dan jujur aja, kotak ini jumlahnya gila banget. Maksud Anda KBLI? Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia? Iya, ada berapa coba? 1.790 kode. Saya sampai bengong bacanya. Iya, karena ekonomi modern memang sangat spesifik detailnya, penentuan kegiatan utamanya itu didasarkan pada nilai produksi terbesar atau waktu terbanyak yang dihabiskan. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik. KBLI ini tuh ibarat menu di restoran super mewah, di mana satu bahan yang sama bisa masuk ke 3 kategori yang beda banget. Saya tahu arah pembicaraan ini. Paradoks roti. Bener, coba Anda bayangin. Ada toko bikin roti, wangi, enak. Terus dia nyediain kursi, meja, ada musik jazz, biar orang bisa makan di tempat, kayak Jeko gitu. Ini masuknya ke kategori I kan? Restoran. Betul, penyediaan makan minum. Karena yang dijual utama adalah pengalaman pelayanannya. Tapi kalau rotinya sama persis, adonannya sama, tapi dijualnya di lorong stasiun. Nggak ada kursi, beli, bayar, langsung lari ngejar kereta. Kayak roti boy gitu. Tiba-tiba usahanya berubah kategori. Iya, mereka terlempar ke kategori C, industri pengolahan atau manufaktur. Dari restoran jadi pabrik manufaktur. Cuma gara-gara nggak ada kursi. Hehehe, iya, karena aktivitas utamanya murni mengubah bahan mentah menjadi barang jadi tanpa jasa dine-in. Dan makin kacau lagi kalau toko di stasiun tadi memutuskan udahlah males bikin roti, dia beli aja roti kemasan dari pabrik terus ditaruh di etalase buat dijual lagi.
Langsung pindah ke kategori G, perdagangan eceran. 1 roti, 3 nasib klasifikasi yang berbeda. Bukan kali ini bakal bikin petugas lapangan pusing 7 keliling? Sangat pusing kalau manual. Tapi ini penting sekali. Kalau petugas salah memasukkan ribuan toko roti stasiun tadi sebagai pedagang eceran, data nasional akan menunjukkan bahwa sektor manufaktur kita anjlok. Oh wow, ilusi deindustrialisasi dong? Betul. Padahal mereka masih produksi, cuma salah kode. Makanya, untuk ngatasin kerumitan ini di lapangan, BPS nggak lagi pakai buku tebal. Disinilah teknologi masuk. Aplikasi Fasih itu ya? Iya, satu pengawas atau PML mengawasi maksimal 8 petugas. Dan semua petugas pakai aplikasi ini. Di dalamnya sudah dilengkapi fitur Artificial Intelligence. Wait, AI di aplikasi sensus lapangan. Gimana kerjanya? Jadi petugas nggak usah ngapalin 1.700 kode. Mereka cukup ketik aktivitas utamanya. Misal, membuat kue dorayaki dari tepung dan dijual langsung. AI akan langsung merekomendasikan kode KBLI yang paling akurat. Gila, keren banget. Jadi AI-nya yang mikir, petugas tinggal verifikasi. Lebih dari itu, aplikasi ini juga punya geotagging, titik koordinat GPS. Biar petugas nggak bisa ngisi data fiktif sambil nongkrong di warkop ya? Persis. Titik lokasinya harus pas dengan bangunan fisik. Dan kalau sinyal di pelosok jelek, aplikasinya bisa nyimpen data secara offline dulu. Oke, klasifikasi KBLI ini kan cuma cangkang luarnya. Realitas di dalam bisnisnya itu sering lebih kompleks. Terutama kalau kita ngomongin apa yang mereka punya alias aset. Definisi aset di SE 2026 ini memang sangat berevolusi. Dulu kan kalau dengar kata aset mikirnya, punya tanah berata, mesinnya gede nggak. Tapi sensus sekarang tuh mendata hewan atau tanaman yang hasilnya berulang, kayak sapi perah atau sawit. Dan yang paling gila, produk kekayaan intelektual. Ya, aset tak berwujud, software komputer, database pelanggan, sampai karya artistik orisinal kayak musik atau film. Hak cipta dihitung sebagai aset. Tentu. Di ekonomi modern, kalau Anda punya database jutaan pengguna atau master lagu yang terus menghasilkan royalti, itu adalah fondasi kekayaan bisnis Anda. Ini membuktikan sensus kita memotret ekonomi modern, bukan era revolusi industri lagi. Keren. Tapi ada satu lagi yang tak terlihat selain aset intelektual, yaitu pekerja tanpa gaji. Ini isu yang sangat krusial di struktur ekonomi informal kita. Pekerja tidak dibayar. Jadi kalau ibu Anda nih bantuin jaga warung kelontong bapak Anda selama 2 jam sehari, nggak digaji dong pastinya. Apakah beliau secara resmi tercatat di sensus ini? Dicatat. Mereka adalah pekerja tak dibayar yang biasanya adalah anggota keluarga. Kenapa harus dicatat kalau nggak ada aliran uang gaji? Karena kontribusi mereka menciptakan nilai ekonomi. Bayangkan kalau istri tidak jaga warung, suami harus sewa karyawan luar. Bisa-bisa warungnya bangkrut karena biaya operasional membengkak. Oh iya, benar juga. Mereka mensubsidi operasional dengan tenaga mereka sendiri ya? Betul. Dan jangkauan ekonomi kita sekarang ini juga sudah luar biasa luas. Ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang transaksi global, ekspor dan impor. Kalau dengar ekspor-impor kan kebayangnya kontainer di Tanjung Priok ya. Tapi di era digital, definisinya luas banget. Kalau ada freelancer desain grafis di Bandung, dapat klien dari Amerika via Upwork, terus dibayar dolar? Itu adalah ekspor jasa. Arus modal masuk ke dalam negeri atas nilai yang diproduksi di sini. Nah, bagian impornya ini yang bikin saya ngelongo. UMKM kerajinan di Jogja, biar konten Instagramnya bagus, mereka bayar langganan Canva Pro. Terus meeting pakai Zoom berbayar. Belum lagi pasang iklan di Facebook Ads. Semuanya itu adalah impor jasa. Wah, langganan software bulanan yang biasa kita lakuin itu dianggap impor internasional. Ya, karena perusahaan penyedia layanannya ada di luar negeri. Bayangkan kalau jutaan UMKM kita langganan software itu tiap bulan. Nilai impor jasanya luar biasa masif. Dan devisa kita kesedot keluar tanpa kita sadari. Pantesan negara butuh mendata ini. Kita harus tahu seberapa terhubung bisnis mikro kita sama ekonomi global. Tepat. Makanya SE 2026 didesain serumit ini. Oke, tapi dengan kriteria serumit ini, ditambah AI dan segala macam, gimana kalau ada data yang aneh? Namanya manusia, petugas bisa salah input. Atau responden bisa aja kan nggak jujur nutupin omsetnya, cara nyaringnya gimana? BPS punya sistem quality control yang bertindak semacam detektor kebohongan ekonomi.
Namanya fitur ketidakwajaran atau anomali data. Fitur ini otomatis mendeteksi kalau ada yang bohong, gimana caranya? Dengan logika rasio keuangan, contoh ya, ada warung sembako. Bisnis mereka kan beli barang untuk dijual lagi. Tapi di data, tercatat biaya produksi warung itu lebih dari 50% total pengeluarannya. Lah, warung sembako kan nggak bikin beras atau minyak goreng, kok ada biaya produksi raksasa? Nah, itu dia. Aplikasi akan otomatis ngasih alert merah. Ini anomali. Pasti ada yang disembunyikan atau petugasnya salah masukin kolom. Harusnya masuk kolom harga beli barang, malah masuk ke biaya produksi. Sistem anomalinya kayak alarm red flag dalam hubungan asmara ya. Kalau ada yang ngaku jualan sembako tapi biaya produksinya selangit, pasti ada yang nggak beres. Betul. Tapi anomali ini nggak selalu berarti manipulasi atau kebohongan loh. Masa sih? Contohnya gimana? Misalnya, selisih pendapatan dan pengeluaran itu negatif. Alias pengeluaran lebih besar dari pendapatan, merugi. Wah, kalau rugi, jangan-jangan ngibul biar nggak kena pajak. Belum tentu. Gimana kalau itu usaha startup teknologi yang baru berdiri? Mereka kan biasa bakar uang buat promosi, pendapatannya belum ada. Oh iya, promo gila-gilaan di awal. Baku. Jadi kerugian itu bisa jadi potret nyata dari struggle bisnis mereka. Terus kalau aplikasinya ngasih alert, apa yang dilakuin sama pengawas lapangan atau PML tadi? PML akan mereject data tersebut di dashboardnya. Mereka akan menyuruh petugas lapangan verifikasi ulang. Kalau memang benar rugi karena bakar modal, petugas harus nambahin catatan kaki penjelas. Keren banget. Fitur ini memaksa petugas buat bersikap kritis ya, bukan cuma jadi robot pencatat angka aja. Sangat kritis. Mereka bertindak sebagai analis pertama di lapangan. Luar biasa. Jadi, apa arti dari semua kerumitan ini buat Anda yang mendengarkan sesi kita hari ini? Kenapa kita harus peduli sama sensus ekonomi 2026? Karena hasil sensus ini pada akhirnya akan menentukan peta peluang ekonomi Anda ke depan. Bener. Buat Anda yang lagi belajar atau nyari peluang investasi, data ini ngasih tahu sektor mana yang lagi tumbuh subur, mana yang udah jenuh, dan yang paling penting, memastikan pemerintah nggak salah sasaran. Iya, baik dalam ngasih bantuan usaha maupun menyusun strategi ketenaga kerjaan, semuanya butuh data presisi. Betul banget. Nah, sebelum kita tutup, ada pikiran terakhir nggak yang pengen dibagikan? Sesuatu yang provokatif mungkin? Ada satu pemikiran yang mengganggu saya sih. Oh ya, apa itu? Coba pikirkan. Kalau tahun 2026 ini saja, negara sudah harus repot-repot berurusan dengan YouTuber, aset kekayaan intelektual, sampai impor langganan AI sebagai bagian dari struktur ekonomi formal, bayangkan akan seperti apa sensus ekonomi 2036 nanti, 10 tahun dari sekarang. Wah. Akankah kita masih bisa mendefinisikan apa itu perusahaan? Ketika ekonomi masa depan mungkin sepenuhnya digerakkan oleh individu otonom, gig workers, dan agen-agen AI independen yang bertransaksi satu sama lain secara real-time tanpa campur tangan manusia. Jangan-jangan di 2036 yang didata bukan lagi orangnya, tapi bot AI-nya ya. Pikiran yang sedikit bikin merinding, tapi sangat masuk akal. Sesuatu untuk direnungkan bersama. Pastinya. Oke, terima kasih banyak sudah menemani kami membedah kompleksitas anatomi ekonomi ini. Sama-sama senang bisa berdiskusi di sini. Dan untuk Anda yang mendengarkan, teruslah kritis terhadap data di sekitar Anda. Sensus ini membuktikan bahwa realitas ekonomi jauh lebih dalam dari apa yang terlihat di permukaan. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.